Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya hal paling berat yang bisa kita bawa? Ini bukan soal berat fisik ya, tapi sesuatu yang jadi penentu nilai kita yang sebenarnya. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang jadi standar paling penting buat seorang manusia. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Hadis ini tuh langsung to the point banget. Ini benar-benar negasin kalau nanti di timbangan akhir, yang punya bobot paling berat itu bukan harta, bukan jabatan, tapi karakter kita. Inilah alasan kenapa akhlak mulia itu jadi pusat dari segalanya. Oke, kalau akhlak mulia itu sepenting itu, standarnya kayak gimana sih? Siapa role model terbaiknya? Nah, untuk ini, kita perlu lihat contoh yang dipuji langsung oleh Sang Pencipta. Yang bikin ayat ini luar biasa itu, ini bukan pujian dari manusia ke manusia loh, ini pengakuan langsung dari Tuhan untuk Nabi Muhammad. Jadi ini menempatkan beliau bukan cuma sebagai guru, tapi sebagai wujud nyata dari karakter agung itu sendiri. Semacam standar emas buat kita semua. Dan ini diperkuat lagi sama pernyataan misi beliau sendiri. Beliau bilang, misinya itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ini bukan sekedar kerjaan sampingan, ini adalah inti dari seluruh misinya. Ini nunjukin betapa sentralnya urusan karakter dalam ajaran Islam. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara ngebangunnya? Kalau karakter mulia itu kita ibaratkan sebuah bangunan yang kokoh, berarti ada pilar-pilar utama yang menopangnya. Inilah kerangka kerja yang bisa kita pakai. Pertanyaan ini ngebawa kita dari konsep yang besar ke bagian-bagian yang lebih praktis. Jadi, apa aja sih bahan-bahan dasar yang membentuk akhlak yang agung ini? Nah, ini dia blueprintnya. Ada 4 pilar. Yang pertama, sidik. Artinya jujur sejujur-jujurnya dalam kata dan perbuatan. Ini fondasinya. Kedua, amanah. Bisa dipercaya. Artinya kita ngejaga setiap tanggung jawab yang dikasih. Tanpa ini, kepercayaan pasti runtuh. Ketiga, fatahanah. Cerdas dan bijaksana. Jadi bukan cuma jujur, tapi juga tahu gimana cara bertindak yang benar. Dan yang keempat, tablik. Berani menyampaikan kebenaran. Keempat pilar ini saling ngunci, ngebentuk bangunan integritas yang gak gampang goyah. Teori doang nggak cukup kan? Kita butuh lihat contoh nyatanya, biar lebih ngena. Sekarang kita bakal lihat gimana pilar-pilar tadi itu bukan cuma kata-kata di atas kertas, tapi tindakan nyata yang bisa mengubah hidup. Kisah pertama ini, kita mundur jauh ke belakang, ke masa mudanya Nabi Muhammad, bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi. Waktu itu, beliau udah punya reputasi yang luar biasa, dikenal seisi kota dengan julukan Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Jadi, gimana caranya beliau bisa dapat gelar itu? Ya bukan dari omongan, tapi dari tindakan yang konsisten. Beliau nggak pernah tuh curang soal timbangan. Kalau barang dagangannya ada cacat sedikit, pasti dikasih tahu. Dan waktu dipercaya ngelola bisnisnya Khadijah, integritasnya 100%. Nah, inilah pilar sidik dan amanah dalam kehidupan nyata. Nah, ini nih poin kuncinya. Karakternya yang mulia itu bukan cuma janji pahala di akhirat, tapi juga ngasih kesuksesan yang nyata di dunia. Kepercayaan itu kan mata uang paling tinggi, dan beliau punya itu. Ini bukti nyata kalau akhlak baik itu bukan penghalang sukses, malah jadi bensinnya. Oke, tadi kan contoh dari sosok yang luar biasa. Sekarang kita lihat gimana prinsip yang sama bisa hidup di diri orang biasa, kayak kita-kita ini. Kisah kedua ini datang dari seorang gadis penjual susu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ini ngebuktiin kalau integritas itu panggilan buat semua orang, nggak peduli siapa kita. Coba bayangin deh situasinya. Ibunya nyuruh curang biar untung lebih banyak. Godaan yang ya jujur aja sering kita temui kan? Tapi dengerin jawaban si anak ini. Dia nolak bukan cuma karena takut sama pemimpin, tapi karena keyakinan yang jauh lebih dalam. Wow, kalimat ini puncaknya. Bener-bener mic drop moment kan? Sebuah pernyataan integritas yang kuat banget. Inilah kejujuran sejati yang gak bergantung sama siapa yang ngawasin. Inilah inti dari pilar sidik. Jujur karena yakin sama Tuhan, bukan karena takut sama manusia. Dan hasilnya gila banget. Khalifah Umar yang ternyata nggak sengaja dengar percakapan mereka langsung terkesan. Gadis itu bukan cuma dihormati, tapi akhirnya dinikahkan dengan putra sang pemimpin. Sebuah balasan yang nggak disangka-sangka, yang mengubah hidupnya, semua cuma karena satu pilihan untuk tetap jujur. Dua kisah tadi keren banget ya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bawa ini ke kehidupan kita sehari-hari? Intinya adalah menjadikan akhlak mulia sebagai pilihan yang aktif kita ambil setiap hari. Nah, ini dia intinya. Anggap aja setiap hari itu tempat kita latihan.
Memilih untuk jujur, sidik, meskipun bohong mungkin lebih gampang. Memilih untuk menjaga kepercayaan, amanah, meskipun gak ada yang lihat. Memilih untuk berpikir bijak, fatanah, sebelum bertindak. Dan punya keberanian buat menyampaikan yang benar, tabligh. Inilah cara kita ngebangun pilar-pilar itu satu persatu setiap hari. Sebagai penutup, yuk kita renungin bareng-bareng. Dari 4 pilar tadi, sidik, amanah, fatanah, dan tabligh, pilar mana yang paling pengen kamu perkuat dalam hidupmu? Mulai hari ini juga. Coba pilih satu. Karena hal terberat yang kita bawa itu ternyata dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari.